Pak Karim hidup sederhana di Kampung Jati, sebuah desa kecil di pinggiran kota yang jauh dari hiruk-pikuk. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Sari, dan anak sematawayang mereka, Rani, yang masih duduk di kelas 5 SD. Setiap pagi, Pak Karim sudah bangun sebelum subuh. Ia sholat, lalu menyiapkan motor tuanya, Honda GL 100 tahun 90-an, yang setia menemaninya sejak dulu. Suara motor itu khas, berisik, tapi menggerakkan harapan. Ia mangkal di terminal Cikaram, tempat lalu lalang orang desa yang hendak ke kota. Walau motornya tua dan sering mogok, orang-orang lebih memilih ojek Pak Karim karena kejujuran dan kesopanannya. Kalau jaraknya dekat, cukup kasih seikhlasnya aja ya Pak, katanya suatu pagi kepada penumpang tua yang tak punya cukup ongkos. Meski hidup pas-pasan, Pak Karim tak pernah mengeluh. Ia hanya ingin Rani bisa sekolah tinggi, agar tak hidup susah seperti dirinya. Tak banyak yang tahu, Pak Karim menyimpan luka masa lalu. Dulu, ia pernah bekerja di pabrik tekstil, namun karena difitnah mencuri, ia dipecat tanpa pesangon. Sejak itu, ia beralih jadi tukang ojek. Ia sering pulang malam, terkadang hanya membawa uang belasan ribu. Tapi senyumnya tak pernah hilang saat melihat Rani menyambutnya di depan pintu rumah berdinding papan. "Ayah bawa roti nih," ucapnya ceria, meski perutnya sendiri kosong seharian. Bu Sari tahu suaminya menyimpan beban, tapi mereka saling menguatkan. Mereka pernah hidup lebih susah dari ini. Tidur beralas tikar, makan singkong rebus berhari-hari. Tapi bagi Pak Karim, selagi keluarganya tersenyum, ia rela lelah berputar di jalanan. Pernah suatu malam, penumpangnya tertinggal dompet tebal di jok motor. Isinya jutaan rupiah. Pak Karim tahu betul orang itu tinggal di perumahan elit dekat pasar. Ia pulang ke rumah, lalu esok paginya mengantarkan dompet itu. Orang itu kaget, bahkan tak percaya seorang tukang ojek bisa sejujur itu. Sebagai gantinya, ia diberi uang 200 ribu. "Ini untuk anak bapak beli buku. Saya doakan bapak sehat selalu." Pak Karim hanya menunduk. Ia tak banyak bicara, tapi matanya berkaca-kaca. Suatu malam, Rani sakit, demam tinggi. Bu Sari panik, obat habis, dan warung tutup. Pak Karim tahu, ia harus mencari uang lebih malam itu untuk beli obat dan besoknya pergi ke dokter. Ia keluar meski hujan mulai turun. Motor tuanya sulit menyala, tapi akhirnya hidup juga. Ia pamit singkat, "Tunggu ayah pulang ya, ayah cari uang buat beli obat." Itulah terakhir kalinya Bu Sari dan Rani melihat Pak Karim hidup-hidup. Malam itu hujan rintik. Seorang pria berjaket hitam menghampiri Pak Karim. Kemudian dia bertanya, "Bang, saya mau ke arah kampung sawah. Bisa?" Jalur itu sepi dan terkena rawan. Tapi Pak Karim butuh uang. Anaknya belum makan dari pagi. Ia mengangguk dan menyuruh si penumpang naik. Mereka melaju dalam gelap. Saat sampai di tengah kebun karet yang sunyi, si penumpang menyuruh berhenti. "Berhenti di sini, Bang. Saya turun dulu." Begitu motor berhenti, tanpa peringatan, si penumpang menghantam kepala Pak Karim dengan besi dari belakang berkali-kali. Pak Karim roboh. Uangnya diambil, motornya dirampas. Tubuh Pak Karim ditendang ke semak dan ditinggal. Malam itu, angin di kebun karet jadi dingin, seperti menyimpan dendam. Istri Pak Karim melapor ke polisi. Tukang ojek lain ikut mencari. Tapi, tak ada yang berani masuk ke jalur kebun karet malam-malam. Motor Pak Karim tak pernah ditemukan. Tubuhnya hilang entah kemana. 3 hari setelah hilangnya Pak Karim, orang-orang di sekitar kebun mulai bercerita. Malam-malam terdengar suara motor tua menyala sendiri. Ada yang melihat sesosok tubuh melompat-lompat di jalan setapak, mengenakan kain kapan lusuh.
Bau anyir dan darah tanah basah menyebar entah dari mana. Salah satu warga sempat mendengar suara dari arah pohon karet. Pelaku perampokan itu bernama Darto. Ia biasa menipu tukang ojek, lalu merampas motor mereka. Ia berhasil menjual motor Pak Karim di kota. Dapat uang lumayan untuk mabuk dan berpoya-poya. Tapi sejak itu, hidupnya jadi tak tenang. Di jalan, ia sering melihat motor tua yang mengikuti dari jauh. Saat menoleh, motor itu tak ada. Di cermin, kadang terlihat sesosok wajah hancur dengan kain kapan menempel di leher. Tidur pun tak bisa, mimpi buruk tiap malam. Dalam mimpinya, ia diikat di pohon karet, dan Pak Karim muncul dalam wujud pocong. Matanya putih, mulutnya robek sampai telinga. Kau tinggalkan aku dalam gelap. Kini giliranku menemanimu. Darto kembali ke kampung untuk sembunyi dari polisi. Ia nekat melewati kebun karet, tempat ia membunuh Pak Karim. Motor yang ia tumpangi mendadak mati. HP-nya tak ada sinyal. Sunyi. Lalu terdengar suara motor di kejauhan mendekat. Tapi tak ada lampu. Lalu terdengar suara tawa lirih mengerikan. Darto, antar aku pulang. Sosok pocong melayang dari atas pohon, menabrak Darto hingga ia terjengkang. Ia lari, tapi seolah-olah ada tangan mencengkram kakinya. Pak Karim muncul perlahan. Pocong itu menatapnya penuh amarah. Matiku belum terbalaskan. Kau harus ikut aku. Keesokan harinya, warga menemukan Darto tergantung di pohon karet. Matanya melotot, lidah menjulur, dan di sebelahnya, motor milik Pak Karim terparkir dengan kunci masih tergantung. Setelah kematian Darto, jasad Pak Karim akhirnya ditemukan oleh tim SAR dan warga di dasar sumur tua dekat kebun. Kemudian, ia dimakamkan secara layak. Tapi legenda tak berakhir di situ. Setiap malam Jumat Kliwon, kadang tukang ojek melihat sesosok pria tua berbaju lusuh berdiri di dekat pangkalan. Saat ditawari tumpangan, ia hanya berkata, "Aku sudah punya penumpang yang menungguku di dunia lain." Lalu, ia menghilang bersama motornya yang tak bersuara. Konon, Pak Karim kini menjadi penjaga jalan kebun karet. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memburu siapa saja yang suka merampas nyawa orang jujur.